Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, anak-anak kajian Darussalam. Hari ini Umi Ani akan mengirimkan video Kakak Damar. Teman-teman boleh menyimak ya videonya. Setelah itu Umi Ani akan mengirimkan melalui WhatsApp grup pertanyaan yang berkaitan dengan cerita dari Kakak Damar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga semuanya diberikan rahmat dan juga keberkahan. Oh iya teman-teman, hari ini mungkin ada yang belum pernah kenal atau belum pernah ketemu sama kakak yang ada di depan hari ini ya. Nah, perkenalkan, ini namanya Kak Damar. Siapa? Kak Damar. Iya, alhamdulillah hari ini insya Allah Kak Damar akan berbagi sedikit cerita ya. Nanti semoga dari cerita yang Kak Damar sampaikan teman-teman mendapatkan sebuah hikmah, sebuah pelajaran yang luar biasa. Nah, mau tahu cerita hari ini tentang apa? Tapi sebentar, kakak mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya di sini. Siapa yang hari ini sudah mandi? Semuanya bilang saya gitu ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Wah, semuanya sudah mandi. Siapa yang mandi berani sendiri? Wih, keren. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Sabun mandi. Oke teman-teman, kira-kira selama 1 tahun lebih ya belajarnya di rumah dengan sistem daring, rasanya gimana? Sudah kangen pasti ya dengan pembelajaran yang ada di sekolahan? Pasti dong. Kak Damar pun juga sama. Bagaimana ya menjadi seorang anak yang harus belajar harus dengan handphone, dengan laptop, dan hampir setiap hari. Nah, semoga di awal tahun ajaran baru nanti teman-teman semuanya semoga bisa segera masuk dan bertemu dengan Bu Guru, Pak Guru, dan juga sama teman-teman yang lainnya. Oke, hari ini Kak Damar akan bercerita sebuah kisah yang diriwayatkan juga dalam Al-Quran, yaitu Quran surat apa? Nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Tema kita hari ini adalah kisah Rasulullah berperang melawan kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk dengarkan semuanya kisah Rasulullah berperang melawan kaum musyrikin. Dengarkan ya. Malam hari di daerah Petukangan Utara terdengar suara sayup-sayup gemericik air yang ternyata sedang digunakan oleh seseorang. Terdengar ada seorang yang sedang mengambil air wudhu. Nah, ada seorang anak namanya adalah Mas Imam. Mas Imam di tengah tidurnya yang terlelap ternyata terbangun mendengar suara tersebut. Waduh, suara apa itu? Kok jam 2:30 kayak gini? Ada kayak orang menggunakan keran. Aduh, siapa itu? Jangan-jangan hantu. Aduh, Mas Imam segera membuka pintu. Lalu segera menuju ke tempat di mana suara itu berasal. Ketika mau ke tempat suara itu, dia mengajak adiknya. Dek, adik, ayo bangun. Bangun cepet. Kenapa kak? Aku masih ngantuk. Ayo cepet. Ternyata dari kejauhan terdengar orang yang melantunkan bacaan Al-Quran. Dan ternyata orang itu sedang melaksanakan sholat. Dik, ayo cepet. Ada apa sih kakak kok bangun-bangunin jam segini? Tuh, denger gak? Jangan-jangan ada jin lagi sholat. Kamu ini jangan nakut-nakutin kakak toh. Ayo kita datangin. Enggak mau ah. Nanti kalau kita dimakan gimana? Enggak, ayo. Mereka segera berjalan menuju ke sebuah tempat. Ternyata begitu dilihat, Mbak
kakek ternyata. Tapi kakek kenapa ya jam segini kok bangun sholat itu? Bentar, kita tunggu di sini. Kakek ternyata selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kakek baca doa lalu segera mengambil mushaf Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasaraka. Sadaqallahul. Ada apa ini? Gerocil sini. Kakek lagi apa sih? Kakek habis ini mau sahur. Sahur? Aneh, kan udah nggak puasa, udah nggak bulan Ramadan, kok sahur sih kek? Oh, emangnya kalian itu lupa kalau kemarin itu kalian bulan Ramadan itu puasa nggak? Kenapa sekarang nggak dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis? Emang ada? Loh, itu puasa sunnah ya. Kemarin kalian sholat raweh? Betul. Sholat malam? Sekarang kenapa kalian gak pernah sholat malam? Kenapa ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin kita ceraikan begitu saja? Loh, terus kita itu kemarin di bulan Ramadan itu, mohon maaf nih, niatnya apa? Apakah hanya di bulan itu saja kita imannya meningkat, setelah itu kita turun lagi imannya? Loh jangan, kita harus istiqomah. Loh kakek, emangnya kenapa kok di bulan yang tidak Ramadan ini puasa? Nah, kakek ini pengen berjihad. Jihad fisabilillah seperti yang Rasulullah sabdakan. Jadi ketika itu teman-teman, anak-anak, cucu-cucuku harus tahu ya, bahwasanya Rasulullah itu dulu luar biasa perjuangannya untuk menegakkan panji agama Islam. Apalagi ketika bulan Ramadan ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa apa kayak namanya? Peristiwa peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tahu kan bulan Ramadan itu rasanya gimana? Haus? Lapar? Panas? Semuanya. Rasulullah harus berperang. Saat itu Rasulullah berperang melawan pamannya sendiri yang juga pemimpin kaum kafir dari Mekah. Siapa itu kek? Namanya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini penyebab di antara 3 penyebab terjadinya perang Badar. Oh, perang Badar? Ya, jadi Rasulullah itu mengalami beberapa perang. Ada namanya perang Uhud, perang Badar ya. Yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah Rasulullah yaitu melawan Abu Jahal dan kaum kafir dari Mekah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kenapa perang itu terjadi? Karena perang itu satu, kebencian dan juga rasa dengki, hasud, fitnahnya Abu Jahal yang notabene adalah pamannya Nabi sendiri. Yang kedua, semakin ditindasnya, diskriminasinya, dan juga semakin dikucilkannya umat muslim saat itu. Yang ketiga, orang-orang yang memeluk agama Islam ketika mereka dari kaum kafir Quraisy, mereka akhirnya banyak yang didiskriminasi, yang disakiti, bahkan harta, benda, kekayaan semuanya diambil, dirampok, mereka ditindas oleh para kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan perkembangan Islam. Akhirnya terjadilah sebuah peperangan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok yang sangat cerdas ketika mengatur strategi perang. Terjadinya perang itu berada di lembah Badar, yaitu antara Madinah dan juga Makkah. Tapi kerennya, sangat-sangat hebatnya di situ, benar-benar muncul kekuasaan Allah di situ. Kenapa bisa muncul kekuasaan Allah kek? Karena umat Islam saat itu, kalau kalian mau tahu, jumlahnya hanya 313. Oh, terus? Pedangnya mereka cuma
8 yang dimiliki. Ya lah, pasukannya 313 kok pedangnya meng 8 cuma 8, yang lainnya pakai pentung. Nggak ada pentung. Pakai pelintengan ketapel. Nggak ada, jangan dulu. Pakai apa ya? Pakai. Nah, yang paling jelas itu baju perangnya cuma ada 6. Lah. Terus kudanya cuma punya 2. Yang dinaiki cuma ada 2. Untanya cuma tidak lebih dari 60 sampai 70-an. Bayangkan, sangat berbanding terbalik dengan kaum kafir Quraisy yang dari Mekah. Karena tadi pasukan muslim 313, jumlah pasukan kaum kafir ada 1000 kurang lebih. Lah, lawannya kaca 700 itu emangnya bisa menang? Ya, nanti kita cari tahu. 700 itu selisih pasukannya. Belum lagi kudanya ada 300. Wah, kudanya tadi 2 kok ini 300. Nah, terus untanya ada kurang lebih 700 unta. Waduh, terus kok bisa? Bahkan alat perangnya ada 1 setnya itu dikalikan 600 set alat perang. Terus apakah Nabi Muhammad bisa menang, Kek? Itu di bulan Ramadan, saat ujian luar biasa, harus menahan lapar, haus, dan mereka harus berperang. Kurang lebih terjadi di tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah. Tahun kedua, ya ternyata ada jawabannya dalam Al-Quran yang tadi mau kakek baca. Quran surat Ali Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza taqulu lil mu'minina alayyaghfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Itu 124-nya. Yang 123 sebelum itu lebih hebat lagi. Jadi awalnya adalah walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Apa yang terjadi itu, nak? Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Dan dilanjutkan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 124 yang tadi kakek baca. Luar biasa. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Maka dari itu di sini sudah jelas bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, tapi karena Allah telah menurunkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan Al-Quran ini berada di 3 tempat. Yang pertama ada di Lauhul Mahfuz yang diturunkan kepada malaikat Jibril seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di situ disebutkan aku menurunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan. Ya, di manakah itu? Di Baitul Izzah, yaitu langitnya dunia. Lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara najman, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Karena Al-Quran adalah jawaban dari segala permasalahan kehidupan kita. Maka dari itu jangan lupa untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Karena kelak Al-Quran ini akan jadi pembela kita di hari kiamat, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Abasa ayat 33 sampai dengan 42. Fa'idha ja'atis sohob yauma yafirul mar'u min ahi. Di situ digambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Tapi teman-teman, demikian kisah tentang peperangan Rasulullah melawan kaum kafir Quraisy yang dimenangkan dengan jumlah 313 melawan jumlah 1000 itu. Yang paling penting itu bukan kuantitas, tapi kualitas.
Mari kita bergandengan tangan, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita tadabburi Al-Quran, kita contoh teladan Rasulullah SAW. Ada marcukupkan sekian, jangan lupa tirulah Nabi Muhammad yang selalu hirohnya luar biasa dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menegakkan panji-panji agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.